Assalamualaikum pecinta sepak bola Indonesia, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita eh, kembali lagi di dalam episode Timnas Indonesia karena bulan Juni adalah agendanya FIFA Matchday. Khusus untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni pertandingan kedua, Indonesia mendapatkan hasil positif, di mana Persib Bandung berhasil mengalahkan timnas yang berasal dari benua Afrika, yakni timnas Mozambik. Sudah beberapa kali timnas Indonesia bertemu dengan timnas dari benua Afrika, di antaranya adalah pernah menghadapi timnas Kamerun dan juga timnas Afrika Selatan. Ada beberapa banyak rapot timnas Indonesia menghadapi timnas di benua Afrika. Salah satunya yang terakhir pernah eh, bertemu dengan timnas Libya di persiapan Piala Asia edisi sebelumnya, di mana Indonesia kalah atas timnas Libya. Kalau tidak salah bertemu 2 kali. Timnas Indonesia meraih hasil positif menghadapi timnas Mozambik, di mana timnas Indonesia unggul dengan skor 1-0, gol tunggal dari Ole Rummenigge, dan juga menambah eh, positif kepada timnas Indonesia baik dalam ranking FIFA ataupun poin dan juga mental para pemain yang sebagian akan menghadapi persiapan turnamen Piala AFF di bulan Juli dan juga Agustus. Indonesia kita lihat permainannya sangat menjanjikan, eh, pelatih sangat cair membongkar pasang pemain, di mana Donny Tri di kanan dan juga Kevin Dix di kiri. Nah, kita lihat perkembangan timnas Indonesia. Kita tidak melihat hasil, tapi kita melihat progres dan perkembangan timnas Indonesia. John Herdman sudah 4 kali memimpin timnas Indonesia, di mana 3 kali kemenangan dan juga 1 kali kekalahan menghadapi timnas Bulgaria. Kita tidak lihat menang dan kalah, tapi step by step, pertandingan tiap pertandingan kita lihat eh, timnas Indonesia sangat mendominasi. Nah, timnas Indonesia menghadapi timnas Mozambik kemarin. Indonesia babak pertama sangat dominan dan juga timnas Indonesia berhasil mencuri gol di babak pertama lewat gol oleh Romani, dan juga permainan Mozambik mungkin terlalu kaget menghadapi timnas Indonesia karena eh, tekanan dari supporter timnas Indonesia juga. Maka permainan timnas Mozambik sangat-sangat tidak berkembang di babak pertama. Ketika lihat di cuplikan-cuplikan tayangan bahwa pelatih timnas Mozambik sangat tidak puas dengan pemain, sehingga dari back dan lini tengah tuh banyak dapat instruksi dari pelatih dengan nada tinggi. Dalam artian pelatih timnas Mozambik sangat tidak puas dengan permainan dari strategi timnas Mozambik sendiri. Indonesia beberapa kali kontra strategi dan juga timnas Indonesia berhasil unggul di babak pertama hingga peluit akhir. Di babak kedua, timnas Indonesia di awal-awal babak kedua, timnas Indonesia sangat kesulitan menghadapi timnas Mozambik, dan dengan catatan ini tidak semua full timnas Mozambik dibawa skuadnya. Ini mayoritas lokal dari timnas Mozambiknya ini yang bermain di liga lokal, dan yang pemain di liga Eropanya itu tidak diajak, tidak dibawa. Dah di awal-awal babak kedua kaget, Mozambik begitu kuat, begitu disiplin pertahanannya sampai menit akhir, di mana Indonesia sesekali masuk ke kotak penalti, sesekali menerobos. Dan ya, kembali lagi harus menjadi PR jika kita mendominasi permainan, bagaimana kita caranya membuka rapat-rapat tim atau timnas yang bermain dengan blok yang sangat
rendah, dan itu masih menjadi PR. Sesekali ada crossing, ada eee, soloran masuk, namun karena cover-nya yang double dan triple sampai-sampai saat bertahan menjadi 6 pemain, nah ini pasti mungkin menjadi PR untuk timnas. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk persiapan bulan AFF di Juli dan juga Agustus. Nah, sebagian pemain yang di FIFA Matchday kemarin eee, akan dibawa oleh John Herdman, pelatih timnas Indonesia untuk persiapan AFF 2026. Salah satunya yang Coach John Herdman ungkapkan adalah Beckham Putra. Nah, sedikit ulasan mengenai Beckham Putra. Para sahabat, para pecinta sepak bola Indonesia, ekosistem sepak bola kita masih belum baik, sedang dalam proses, sedang dalam progres. Timnas sepak bola kita masih jauh bagaikan bumi dan langit dengan uh, contohnya uh, Inggris. Sudah jelas dalam berbagai hal. Kenapa saya contohkan Inggris? Karena di timnas Inggris pun sama. Problem si supporter tuh uh, ego, kebenciannya dibawa saat mendukung timnas Inggris. Saya pernah baca beberapa uh, artikel, melihat beberapa video. Itu jika timnas Inggris bermain dan timnas Inggris kalah, kekerasan terhadap wanita itu meningkat. Dan juga mereka meledek, ada yang sampai di dalam pemainnya itu sendiri ego klub, ego tim itu dibawa. Tapi saya tidak bisa sebutkan si orangnya ya. Di Inggris tuh dari zaman dulu tuh. Makanya prestasi timnas Inggris, jika melihat dari prestasi timnas Inggris tuh, apa Piala Dunianya satu, maybe Piala Dunia Inggris yang didapat satu. Itu salah satu contoh karena banyaklah berita-beritanya di platform YouTube ini, timnas Inggris itu egonya baik supporter ataupun pemain eh, tidak tidak bisa dipisahkan, dan udah dibawa timnas pun eh, tetap gitu mereka memegang ego mereka, dan di Indonesia pun seperti itu. Dan saya meminta kita perbaiki ekosistem sepak bola ini secara bareng-bareng, bersama-sama, tidak dengan kebencian. Kalau misalkan hanya untuk cyber atau untuk ya benci, jangan jangan diungkapkan atau jangan sampai ajak orang lain untuk membenci, apalagi terang-terangan di depan ribuan orang mencontohkan kepada anak kecil kita membenci pemain itu karena pemain itu dari latar belakang A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak boleh. Dan satu yang harus mungkin satu yang bisa dicontoh oleh ekosistem SDM-nya Indonesia atas Inggris adalah eh, Inggris jika sorry to say clash dengan negara luar itu nomor satu, dan mungkin ya maybe eh, semua supporter akan bersatu jika clash di luar, maybe, tapi itu pasti. Nah, kita jangan mencontoh hal itu saja. Ekosistem sepak bola kita itu sudah mulai beranjak bagus, sudah mulai beranjak baik, berkembang secara di arus bawah perekonomian, juga UMKM-nya juga mulai tersaring lebih banyak lagi. Anak-anak, ibu-ibu, perempuan, semua usia bisa terangkul di dalam ekosistem sepak bola. Sudah pasti SSB-nya, grassroots-nya, pembinaan usia mudanya sudah mulai, timnas putrinya sudah mulai, apalagi ada wacana musim ini, musim awal musimnya kompetisi untuk putri, untuk menjadi pondasinya timnas putri Indonesia, maka kita tidak boleh kotori dengan rasa benci dan juga eh, hati panas terhadap lebih ke yang pribadi.
Saya memohon kepada semuanya, khusus terhadap saya pribadi, untuk stop, jangan berlarut-larut dengan kebencian. Jangan berlarut-larut dengan kekesalan, apalagi sampai memanjang, apalagi sampai ada nyawa yang melayang. Tidak baik. Maka kita sama-sama untuk nanti AFF kita berdoa bersama-sama, dukungan bersama-sama untuk timnas Indonesia mendapatkan hasil yang kita targetkan bersama, juara Piala AFF. Terima kasih, saya Rifan Cahyana, atas atensi Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.